Berantas mafia bola, dialog kita lanjutkan masih bersama Deputi 5 Kemenpora Gatot Dewabroto. Mas Gatot, nih kalau kita bicara soal mafia bola, ada PSSI di sana, PSSI dibukukan, terus juga ada tim 9, ada tim transisi segala macam. Itu kan sebetulnya seolah-olah ya dalam tanda kutip membenarkan bahwa ada yang salah dengan induk federasi sepak bola kita gitu. Nah, dengan adanya dugaan-dugaan match fixing, terus mereka juga lebih defensif, padahal yang diharapkan adalah proaktif. Itu juga membuktikan seolah-olah orang-orang di dalam induk itu juga pada akhirnya terlibat seperti itu kan sebetulnya, Mas Gatot ya? Kami tidak ingin prejudice seperti itu ya, karena pada saat dulu tim 9 itu dihadirkan, itu tujuannya kan untuk membenahi masalah tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi itu mengenai masalah transparansi, kemudian keterbukaan, bagaimana profesionalisme dalam pengaturan kompetisi, artinya mengelola kompetisi itu sendiri, kemudian kepatuhan pada peraturan dan sebagainya. Bahwasanya salah satu outputnya itu adalah prestasi, supaya kita jangan segitu-segitu saja, itu adalah fakta. Nah, kembali ke tadi, tiba-tiba pada saat kami perkembangan, kemudian kami menemukan kita harus menghadirkan misalnya ahli narasumber yang terkait dengan match fixing. Kami tidak semata-mata menghadirkan seseorang yang pernah terlibat, tapi bahkan seminggu sebelum itu, jadi di akhir Februari, kami pernah menghadirkan juga seseorang yang tesis S2-nya itu adalah tentang pengaturan skor. Jadi itu adalah suatu fakta. Kalau tadi Mas Harisho mengatakan bahwa itu adalah ada di mana-mana, betul gitu. Tapi bukan berarti ada di mana-mana. Kita mengeneralisir dan itu dibenarkan. Bisa gitu, enggak. Jadi tadi juga sudah disebutkan, KUHAP-nya juga ada, di komisi penyelesaiannya di PSSI juga ada. Tapi poinnya adalah supaya kami itu punya framing bagaimana kerangka berpikir yang secara jernih akademis gitu. Kalau tadi disebutkan bahwa ada sesuatu di dalam tubuh PSSI, kami lebih baik mengatakan memang ada tata kelola yang harus dibenahi gitu. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora dari sisi pembenahan lah struktur organisasi segala macam, apa yang akan dilakukan artinya? Ya, satu demi satu, misalnya taruhlah tim transisi itu misalnya mengadakan kompetisi, kemudian yang kedua nantinya juga kita ingin agar misalnya pola KLB mereka, PSSI, yang notabene kami nggak ingin campur tangan. Toh voternya kan ada mereka, tapi bagaimana itu bisa meyakinkan kepada publik. Dan siapapun yang duduk di situ akan tetap punya leadership yang bagus gitu. Itu yang kedua, contoh tata kelola. Dan yang ketiga, kita juga menumbuhkan kesadaran kalau kita patuh pada aturan FIFA, itu enak kok. Misalnya kayak tempo hari, pada saat rekomendasi Bobby itu sebelum dikeluarkan, itu kan persyaratannya kami kan tidak membuat sendiri. Itu sudah ada di FIFA. Jumlah ini sudah ada kewajiban pajak nggak? Ini sudah bagaimana kewajiban bayar pemain dan lain sebagainya. Nah, rupanya ini mungkin agak menyakitkan. Ini ngapain sih kok Bobby sama Kemenpora mengada-ada? Nah, kalau tidak seperti itu, kita prestasinya ya segitu-segitu saja. Jadi kembali judul gedenya itu adalah ya kami harus, kayaknya ada sesuatu yang harus dibenahi bagi untuk sepak bola di masa depan yang lebih baik. Ya, ini dengan adanya dugaan-dugaan match fixing segala macam, ini semacam ini nggak sih Pak Gatot? Artinya gini, kalau seandainya itu kan dulu karena masalah administratif sudah diselesaikan, mestinya pembukuan itu juga dicabut kan, PSSI kan? Iya, faktanya tadi SP1, SP2, SP3, saya nggak ingin titik ke belakang ya, itu juga diabaikan gitu. Dan bahwa suatu saat cepat atau lambat pembekuan itu pasti dicabut. Karena kami juga nggak ingin hanya ngurusin bola saja, urusan kami olahraga masih banyak banget gitu. Dan apalagi besok pagi, besok sore lah kalau saya sebut, itu adalah batas terakhir seperti yang disebut oleh Komisi 10 pada saat raker, itu paling lambat tanggal 23 Juni itu harus ada pertemuan Menpora dengan PSSI dengan dua topik agenda utama, kelanjutan kompetisi, yang kedua bagaimana cara kita cepat supaya lifting dari sanksinya FIFA. Jadi poinnya adalah kami masih berprasangka positif bagi kita, kami juga win-win solution. Harapannya adalah the next-nya itu semua itu kompetisi jalan, nasib pemain juga oke, multiplier efeknya juga oke, tetapi dengan satu catatan, yang akan hadir ranah wajah PSSI atau wajah sepak bola berikutnya itu bukan wajah yang kayak kemarin-kemarin dengan pola kompetisi seperti itu, adalah wajah baru. Karena kalau enggak, publik akan mengatakan apa bedanya antara kemarin dengan yang akan datang. Iya, dan sepak bola itu kan sebetulnya menjadi hiburan buat masyarakat, Pak. Kalau itu terjadi pertandingan sepak bola, ya seperti sepak bola gajah itu memang keterlaluan, artinya terlalu terlihat
Tapi banyak juga pertandingan-pertandingan yang tidak terlihat tapi match fixing terjadi. Itu juga akan mencederai hiburan itu sendiri sebetulnya. Iya, pernah juga. Nah, ini karena semakin lengkapnya waktu itu tim 9 ingin berusaha bekerja, itu supporter bukan pemain ya, supporter dari sepak bola gajah pun juga kami panggil waktu itu, khususnya dari Sleman ya. Apa tanggapan mereka? Mereka kecewa. Kecewa, akhirnya kemudian dapat sanksi dari PSSI. Kalau dalam konteks itu kami nggak nyalahkan PSSI. Kami bisa menghargai PSSI. Yang jelas itu salah. Jadi gampangannya kayak gini. Ada pertanyaan dari anggota tim 9. Anda sadar nggak kalau sepak bola gajah waktu itu tuh salah? Iya, tapi kami itu terpukau oleh pertandingannya. Seakan-akan bola itu kayak agama yang kedua gitu. Tapi pada saat sekarang sudah terjadi mereka nyesel gitu. Kami katakan kami tidak bisa membantu untuk mengangkat sanksi yang diberikan oleh PSSI. Tapi poinnya adalah bahwasanya kami ingin mendengar sesuatu, tidak hanya tadi katanya sepak bola gajah konon kabarnya ini dan seterusnya. Tapi setelah kami mendengar dari beberapa, meskipun hanya sebatas supporter, kami tahu oh ya memang ini terjadi. Gampangannya gimana sepak bola kita maju kalau hal-hal kayak gini itu menjadi sesuatu yang ya permisif lah masyarakat kita. Kita semangat, tadi Mas Rudi mengatakan itu kan hiburan kita, hiburan rakyat. Tapi pada saat misalnya dugaan match fixing itu terjadi dan itu tidak diberantas dengan baik, kita baru nyerah. Aduh, iya ternyata kenapa sih kemarin-kemarin berulang kembali. Gitu. Penyesalan biasanya di belakang. Di belakang, Pak Gatot. Nah, terapi yang dilakukan oleh Kemenpora ini moga-moga ini terapi yang efektif. Karena kalau enggak, keledai saja nggak mau terantuk kedua kali. Pak Gatot, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Baik, ya.